cepat mulai Ren. Siap senior. Halo, kembali lagi di channel Sigma P Policy Research and Data Analysis. Saya Kartika Kamila. Hari ini saya akan berbagi konsep pemikiran saya berkait dengan sosial ekonomi global. Nah, kita akan melihat bagaimana resiko-resiko di global ekonomi dengan uncertainty dan uneven global ekonomi. Oke, ini konsep besarnya. Ada dua hal yang terjadi secara global. Yang pertama yaitu tentu saja pandemi COVID-19 yang berlangsung dari tahun 2020 hingga tahun 2022. Kemudian yang kedua yaitu tensi geopolitik. Dimana kalau kita tahu tensi geopolitik yang saat ini sedang sangat hangat yaitu tensi geopolitik Rusia dan juga Ukraina. Kita mulai dari pandemi COVID-19 dulu. Sebenarnya kita ada tiga resiko dari COVID-19 ini. Dampaknya yang pertama social risk, kemudian health risk tentu saja, dan juga yang ketiga economic risk, dan juga beririsan dengan resiko-resiko yang terjadi akibat dari tensi geopolitik. Nah, kalau kita lihat yang pertama dari pandemi COVID-19, health risk ini akan berdampak pada public health di secara global maupun secara domestik. Ini akan mempengaruhi bagaimana akan ada penyakit baru, new disease di dunia yang akan mengancam juga perekonomian global dan juga domestik. Kemudian juga environmental health dan juga adanya climate change. Kemudian yang kedua social risk, di mana pandemi COVID-19 ini berdampak pada adanya inequality, unemployment, kemudian juga digital transformation dan juga commodity behavior yang terjadi selama pandemi COVID-19. Dan belum selesai di pandemi COVID-19, dampaknya kita berhadapan dengan tensi geopolitik, di mana tensi geopolitik yang paling hangat adanya aneksasi dan hegemoni Rusia atas Ukraina, di mana tensi geopolitik ini sangat berpengaruh pada dampak energy crisis, food crisis, dan juga threat dan globalization di tingkat dunia. Sehingga akibat dari pandemi COVID-19 dan juga tensi geopolitik ini adanya irisan bahwa ekonomi krisis yang akan terjadi yaitu pertama uneven economic rebound, di mana pertumbuhan ekonomi negara-negara di dunia ini tidak merata, baik di negara maju maupun di negara berkembang, apalagi negara-negara miskin. Yang kedua, supply chain disruption. Dari pandemi kita tertahan, logistik tertahan, sehingga supply dan perdagangan di dunia ini juga tertahan. Akibatnya apa? Global inflation. Global inflation juga mendesak inflasi-inflasi di beberapa negara, terutama negara Amerika. Dan inflasi Amerika pada Februari 2022 itu mencapai 7,9%. Ini tertinggi selama 40 tahun di Amerika Serikat. Dan ini juga akhirnya mendesak The Fed juga harus memutuskan menaikkan suku bunganya dan mengetatkan kebijakannya sehingga terjadi US tapering dan juga bagaimana transisi green economy yang selama ini digaung-gaungkan sebelum terjadinya pandemi apalagi juga tensi geopolitik. Mari kita lihat selanjutnya. Jadi kalau kita lihat dari health risk atau resiko kesehatan, apakah pandemi ini sudah berakhir? Tentu belum. Kalau kita lihat bahwa sampai tanggal 23 Maret 2022, sekitar 6% dari populasi dunia sudah terkonfirmasi kasus COVID-19. Tapi vaksinasinya hanya tercapai 57%. Padahal kita inginnya mencapai 70% minimal populasi dunia agar mencapai herd immunity sehingga kita bisa terlepas dari pandemi. Kemudian kalau kita lihat secara public health atau kesehatan masyarakat, bahwa WHO sendiri menyatakan bahwa Asia Tenggara sendiri ini adalah wilayah yang mengundang munculnya penyakit infeksi emerging. Jadi memang kawasan Asia Tenggara ini sangat sensitif, di mana salah satunya adalah pertumbuhan atau perkembangan dari virus influenza di Asia Tenggara itu sangat cepat. Dan ini harus diwaspadai bahwa ini merupakan risiko kesehatan di kemudian hari. Dan perubahan iklim dan juga ekosistem akan menjadi salah satu faktor percepatannya. Dan setidaknya selama pandemi saja sudah kita menemukan 11 varian corona. Jadi kita bayangkan kita masih menghadapi ketidakpastian bahwa apakah varian-varian baru akan muncul bila pandemi ini masih terus berlangsung. Dan juga kalau kita lihat Indonesia sendiri berada pada urutan 44 dari 53 pada COVID Resilience Ranking, terutama ini pada Subindex Universal Healthcare Coverage. Ini masih buruk, di mana skor itu hanya 49 dari 100. Artinya coverage kita untuk perawatan kesehatan di Indonesia itu sangat rendah. Maka ini
menjadi suatu tanda kerentanan bahwa Indonesia masih rentan terhadap risiko-risiko kesehatan. Next, kalau kita lihat yang tadi sudah disebutkan bahwa uneven economic rebound. Kalau kita lihat di sini bahwa memang IMF sendiri dan World Bank juga sudah menyatakan bahwa trajektori pertumbuhan negara-negara di dunia ini semakin divergen, di mana negara-negara maju akan cepat pulih, sementara negara-negara berkembang dan juga miskin akan lebih lambat pemulihannya. Dan kemudian juga ditambah juga dengan lemahnya output dan juga investment, sehingga adanya lasting scaring. Jadi memang ada scaring effect yang lebih panjang karena adanya uneven rebound ekonomi. Dan OECD sendiri memang memperkirakan kalau misalnya perang ini terjadi, maka dampak dari COVID-19 yang tadi ini akan lebih menghit pertumbuhan PDB secara global. Dan IMF sendiri juga menyatakan bahwa negara-negara yang fast recovery dia akan strong enough, sementara untuk negara-negara yang falling further ini akan hit harder. Bahkan ada resiko juga mereka akan resesi. Jadi memang IMF sendiri menyatakan bahwa ini belum lepas dari krisis COVID. Kemudian ini hanya gambaran saja bahwa memang sekilas bahwa negara-negara ini masih ada yang belum kembali ke level pandemi, sementara negara-negara yang lain sudah kembali ke level pandemi. Nah, ini kalau kita lihat bahwa tahun 2021 kita menghadapi commodity super cycle. Ini blessed atau curse? Ya, kita tergantung kita bisa manfaatinnya atau enggak. Tapi kalau kita lihat bahwa memang durasi dari commodity price booms and slumps ini kalau kita lihat, karena kita adalah negara dengan ekspor agriculture yang tinggi, maka kenaikan harga komoditas ini akan lebih sebentar dibandingkan penurunan harga yang terjatuh. Jadi ini menjadi resiko kedua. Kemudian next, ini global inflation yang kita sebutkan sebelumnya. Memang global inflation ini sudah sangat panas, di mana food price index utamanya dan juga energy price index juga sudah meningkat dan juga sudah sangat tinggi saat ini. Dan kalau kita lihat, ini tadi The Fed sudah disebutkan bahwa pada FOMC Maret 2022, The Fed sudah menaikkan suku bunganya 0,25%. Kemudian kalau kita lihat bagaimana volatilitas pasar keuangan global ini dipengaruhi oleh tadi The Fed dan juga ketegangan Rusia. Namun kalau kita lihat dari perkembangan nilai tukar rupiah dan juga IHSG Indonesia ini cenderung masih cukup baik. Kemudian kita juga lihat bahwa memang konflik Rusia dan Ukraina bagaimana sih terhadap kita. Memang posisinya mungkin hubungan kita dengan Rusia dan Ukraina tidak terlalu tinggi, tapi hati-hati juga. Kita juga mitra dagang utama kita dan Rusia dan Ukraina juga sama, yaitu Cina. Dan ini mesti ada isu bahwa nantinya akan ada blok perdagangan baru di Cina. Dan kita lihat stabilitas eksternal kita ini di Q4 2021 sudah defisit. Artinya kita harus berhati-hati nih. Walaupun kita kemarin untung dari komoditi super cycle dari neraca perdagangan, mungkin next kita juga bisa jangan-jangan defisitnya makin besar. Nah, ini solusinya adalah berarti kita harus mendiversifikasi ekspor kita atau perdagangan kita, karena memang porsi ekspor kita itu masih didominasi oleh komoditas pertanian. Oke, terakhir mungkin ini dari IMF sendiri, memang we have to learn to deal with more than one crisis in one time. Jadi memang kedua kita lihat tadi beberapa krisis yang kita hadapi saat ini, ada dua krisis, di mana food crisis, economic crisis, ditambah geopolitik dan juga ketegangan financial crisis. Ini akan terjadi mungkin di beberapa tahun kemudian. Jadi kita harus siap-siap dengan resiko-resiko global ekonomi, dan juga kita harus siap juga di ekonomi secara domestik. Mungkin segitu aja dari saya. Mungkin kita akan ketemu lagi. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.